Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan inquiry dalam IPA ya. Dan materi topik hari ini yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Kemarin kita udah membahas tentang host dan loss ya. Dan kita lanjutkan ke topik problem solving. Oke, lucu juga. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas sekarang itu yaitu mulai dari pengertian fungsi, penerapan, tahapan, kelebihan dan kekurangan. Oke, kita masuk dan ini kecil sekali suaranya pemirsa. Bentar ya. Suara. Oke, oke. Oke, prinsip dari problem solving. Problem solving. Prinsip dari problem solving. Nah, problem solving itu ya pada intinya itu adalah ngomongin tentang masalah. Ya namanya masalah itu adanya suatu kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan. Jadi antara kenyataan dengan kondisi yang diharapkan itu ada suatu gap. Akhirnya itu menjadi suatu masalah. Nah, yang diharapkan itu adalah apa? Ya harapan ya. Jadi yang diharapkan itu adalah kenyataan itu sesuai dengan harapan. Kalau misal tidak sesuai dengan harapan, maka itu menjadi suatu masalah. Jadi hal yang tidak diharapkan. Tapi yang perlu kita ketahui lagi bahwa masalah itu adalah untuk meningkatkan derajat kehidupan kita. Oh, bulan Ramadan. Nah, jadi adanya kesenjangan. Kalau intinya apa? Siswa harus bisa melihat kesenjangan yang terjadi. Siswa harus bisa melihat adanya suatu kenyataan dengan harapan yang ada suatu gap antara kenyataan dengan harapan yang terjadi gitu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kesadaran dari diri siswa sendiri. Dengan demikian, pertama kesadaran ya, dibutuhkan kesadaran. Nah, kemudian siswa itu harus bisa menganalisis masalah, menganalisis permasalahan yang terjadi, menganalisis kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dengan harapannya. Jadi siswa itu membutuhkan kemampuan, tentunya kemampuan berpikir kritis di situ ya, kemampuan berpikir kritis. Ingat lagi bahwa problem solving itu membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Lupa lihat di video sebelumnya ya. Jadi artinya problem solving itu merupakan pembelajaran untuk meningkatkan HOTS ya, high order thinking skill. Karena di situ dibutuhkan suatu kemampuan untuk menganalisis permasalahan, analisis kesulitan. Menyadari akan adanya kesulitan itu merupakan tahap awal. Misalkan eh, suatu laundry ya. Laundry itu merupakan solusi dari apa? Dari masyarakat yang pada umumnya semakin malas untuk nyuci. Masyarakat semakin malas untuk nyuci. Mereka terlalu sibuk gitu untuk bisa ada waktu untuk mencuci. Tapi kalau orang-orang yang tidak sadar bahwa itu adalah suatu masalah, maka ya santai-santai aja. Tapi kalau misal orang yang sadar bahwa itu adalah suatu masalah dan berusaha untuk mencari solusi, maka itu akan menjadi suatu peluang bagi siapa? Bagi usaha laundry tentunya.
Nah, itu jadi dari masalah itu sebenarnya merupakan suatu anugerah. Ada masalah, maka itu ada suatu anugerah. Jadi jangan memandang masalah itu merupakan sesuatu beban dalam kehidupan. Tapi jadikan masalah itu menjadi suatu anugerah. Karena apa? Bersama kesulitan kan ada kemudahan, ya. Nah, siswa menyadari akan masalah. Siswa mengerti adanya suatu masalah. Itu yang akan dituntut di dalam pembelajaran problem solving. Siswa harus mengerti apakah ini suatu masalah atau enggak gitu. Siswa harus mencari masalah nantinya, atau siswa harus menyadari masalah yang ada di sekitarnya. Karena masalah yang diangkat dalam problem solving ini harus kontekstual. Kontekstual itu artinya dia berkaitan dengan kehidupan siswa sendiri gitu, berkaitan dengan siswa masing-masing. Kehidupan mereka seperti apa? Jadi mereka harus menyadari permasalahan yang ada di kehidupan keseharian mereka. Oleh karena itu, siswa melalui pembelajaran problem solving ini, siswa dibiasakan untuk bisa menyadari permasalahan yang ada di dalam pembelajaran, dan nanti harapannya itu siswa bisa menyadari masalah yang ada di sekeliling kehidupan mereka gitu. Jadi mereka tidak tenang, tidak tinggal diam gitu dengan masalah yang ada dalam kehidupan mereka. Dan tentunya pembelajaran problem solving ini tentunya harus student center, ya. Artinya pembelajaran ini berbasis kepada siswa. Siswa yang aktif, siswa yang belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mengarahkan, guru sebagai scaffolding, ya, guru sebagai scaffolding. Artinya guru itu mengarahkan siswa untuk bisa menyadari langkah berikutnya itu apa. Jadi ingat lagi bahwa scaffolding itu rangka, ya, rangka yang di gedung tinggi gitu ya, gedung tinggi. Si tukang untuk ngecat atau membersihkan dinding atau kaca yang ada di gedung tinggi itu harus membangun rangka demi rangka. Nah, inilah yang kita sebut dengan scaffolding. Dengan adanya scaffolding itu, si tukang ini bisa sampai puncak. Dengan adanya scaffolding itu, siswa itu bisa mencapai puncak pemahaman atau solusi dari suatu permasalahan. Seperti itu, ya. Jadi intinya pembelajaran berbasis masalah problem solving ini harus fokus kepada tujuan. Yang berikutnya adalah fokus kepada tujuan. Tujuannya itu apa? Solusi dari permasalahan. Itu. Jadi yang namanya fokus, ya, fokus kepada tujuan. Menemukan suatu masalah. Kemudian yang harus ada di dalam benak siswa ini apa solusinya? Gimana cara dapetin solusinya? Apakah perlu literatur, kajian literatur untuk bisa menemukan solusi? Jadi bukan untuk mengkaji yang lain-lain. Apakah perlu wawancara? Apakah perlu menanyakan kepada guru? Apakah perlu melakukan eksperimen? Apakah perlu melakukan observasi? Jadi nggak mengobservasi yang lain-lain, nggak menanyakan yang lain-lain gitu. Jadi fokus kepada solusi. Jadi kalau misal siswa itu fokus kepada solusi, nah nantinya pembelajaran yang akan didapatkan itu akan lebih bermakna. Apalagi pembelajaran yang diterapkannya itu berbasis kepada masalah yang kontekstual, yang sesuai dengan itu adalah hidup mereka sendiri gitu. Masalah dalam hidup mereka, kemudian mereka pecahkan melalui suatu pembelajaran problem solving. Mereka fokus kepada tujuan, apa-apa aja yang mereka butuhkan, sehingga nantinya mereka akan menemukan solusi yang dibutuhkan itu seperti apa. Solusi yang mungkin bisa diangkat itu seperti apa. Tentunya di dalam pembelajaran ada bantuan, ada arahan, atau ada bimbingan dari fasilitator, yaitu guru, dalam bentuk scaffolding demi scaffolding.
Scaffolding itu bukan berarti memberikan jawaban atas setiap step-step masalah pertanyaan yang mereka temukan, sepanjang mereka mencari, sepanjang mereka melakukan suatu proses memecahkan masalah. Jadi step-step itu adalah suatu petunjuk, bisa suatu pertanyaan yang menjadi petunjuk untuk jawaban yang mereka bisa dapatkan. Tentunya jawaban itu harus mereka usahakan lagi, karena guru hanya memberikan petunjuk demi petunjuk, pertanyaan demi pertanyaan yang mengarahkan kepada jawaban gitu. Nah, jadi proses pemecahan masalahnya itu harus melalui inquiry ya. Jadi inquiry itu ya semacam eksperimen ya, bertanya langsung melakukan suatu proses menjawab. Gimana? Ya bisa lewat eksperimen, bisa lewat observasi, bisa lewat kajian literatur. Jadi melakukan inquiry, mengangkat pertanyaan demi pertanyaan, hingga akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu mengerucut kepada suatu jawaban, fokus target, fokus tujuan untuk bisa mendapatkan solusi. Selanjutnya adanya perencanaan. Tentu, jadi setelah dia menemukan masalah yang kontekstual, menemukan masalah, langsung direncanakan nih. Jadi nggak asal jadi. Ada yang namanya scientific method ya, kita pernah belajar tentang scientific method. Mulai dari merumuskan masalah, kemudian mengangkat hipotesis, menguji hipotesis, kemudian setelah itu mengangkat jawaban, menemukan kesimpulannya, mengangkat kesimpulan, mengolah hasil, mengolah data, dan mengangkat kesimpulan. Nah, itu adalah scientific method. Jadi ada suatu perencanaan di mana di situ ada suatu, salah satunya proses inquiry, ada proses scaffolding di situ, terus ada proses eksperimen, observasi, dan lain-lain ya. Dan tentunya pembelajaran problem solving ini dia prosesnya sangat cukup lama, cukup memakan waktu. Jadi dia bukan pembelajaran teacher center di mana langsung aja menyampaikan materi-materi yang memang itu dibutuhkan oleh siswa. Enggak kayak gitu. Nah, tapi eh, pembelajaran itu butuh waktu, atau berarti buang-buang waktu dong, lama. Enggak. Jadi pembelajaran itu akan jadi bermakna. Bermakna itu kalau misal pembelajaran itu bermakna, maka pembelajaran itu akan bertahan lebih lama di dalam otak siswa gitu. Ingat lagi bahwa otak siswa itu terdiri atas working memory, atas short term memory, mid term memory, dan long term memory ya. Jadi kalau pembelajaran itu jadi lebih bermakna, maka bukan working memory yang kerja gitu, yang aktif, tapi short term dan mid term, bahkan long term memory pun bisa jadi, karena itu akan menjadi suatu pengalaman berharga untuk siswa. Ini kan kehidupan gue, ada masalah dalam kehidupan gue nih. Nah, udah gitu saya pecahkan melalui pembelajaran problem solving. Nah, akhirnya yang mereka lakukan itu, mereka fokus, ini adalah masalah saya gitu, ini adalah masalah saya yang sedang saya pecahkan melalui proses problem solving, lewat eksperimen lah, lewat observasi lah, lewat kajian literatur lah, yang dibantu melalui scaffolding. Nah, akhirnya solusi yang mereka dapatkan pun itu akan kembali kepada kehidupan mereka sendiri. Akhirnya bisa jadi itu sampai di long term memory, karena mereka akan mendapatkan kebahagiaan gitu, pleasure gitu ya. Mereka akan mendapatkan kepuasan atas jawaban yang mereka dapatkan. Kenapa? Susah dapat jawaban ini teh gitu. Akhirnya itu akan menjadi suatu kepuasan tersendiri untuk mereka. Tentunya kalau misal udah jadi suatu kepuasan tersendiri untuk mereka, bukan working memory lagi yang kerja ya. Ingat lagi ya, jadi ada working memory, ini adalah memori kerja. Working memory misalkan 1+1, nah untuk bisa menjawabnya teh 1+1 harus masuk otak dulu dong ya.
Nah, itu namanya working memory. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, itu tuh harus masuk working memory dulu agar bisa diproses. Udah gitu masuk short term memory. Short term memory. Nah, saya tadi ingat 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, itu adalah short term memory karena itu udah beberapa detik lalu saya beberapa menit lalu saya coba hitung gitu. Udah gitu ada yang namanya mid term memory. Ya kan? Mid term memory, kelihatan nggak ini teh? Udah gitu ada long term memory. Nah, kalau misal pembelajaran itu udah bermakna, yang masuknya itu akhirnya daerah sini nih, antara mid term memory sama long term memory. Nggak mungkin short term memory. Kalau short term memory mah model ceramah itu masuknya short term memory. Kecuali kalau misal dikaji ulang, dicari literatur tambahan, diulang lagi di rumah, maka itu akan masuk mid term memory. Udah gitu ilmu yang didapat langsung diaplikasikan, diajarkan lagi ke orang, maka itu akan masuk ke dalam mid term atau long term memory kayak gitu ya. Nah, jadi butuh waktu. Apakah buang-buang waktu? Enggak juga, tergantung urgensinya. Kalau misal urgensinya itu adalah pembelajaran yang bermakna, maka worth it dibuang gitu. Jadi bukan dibuang juga ya, pembelajaran problem solving ini jadinya worth it gitu. Nah, tergantung dari kebutuhan. Kalau misal kebutuhannya itu adalah ujian, maka susah untuk pembelajaran problem solving. Tapi kalau misal tujuannya itu adalah pengembangan sikap, pengetahuan, karakter, pengalaman, keterampilan siswa, maka itu problem solving itu menjadi worth it gitu. Worth it itu apa? Layak diperjuangkan gitu ya. Nah, kemudian apa nih? Menyadarkan akan kesalahan. Nah, ini adalah pembelajaran problem solving. Maksudnya gimana? Jadi di tengah perjalanan proses inquiry, proses scaffolding, proses menemukan jawaban itu, pasti mereka akan menemukan kesalahan demi kesalahan pemahaman yang ada di dalam diri mereka. Ya itulah yang namanya miskonsepsi mereka, itu sedikit demi sedikit itu akan terbongkar. Wah, ternyata 1 tambah 1 itu bukan 11 ya. Mungkin mereka akan menemukan seperti itu karena dulu di pelajaran yang lampau mereka memahaminya seperti itu. 1 tambah 1 itu sama dengan 11. 1 tambah 1 11 gitu. Tapi ternyata setelah mereka menggunakan korek api, 1 tambah 1 bukan 11 ternyata 2 gitu. Akhirnya mereka akan sadar bahwa 1 tambah 1 itu bukan suatu hafalan, tapi 1 korek api tambah 1 korek api sama dengan 2 korek api gitu. Jadi bukan 11 ya. Nah, seperti itu. Jadi kesalahan demi kesalahan itu akan terbongkar selama mereka menjalankan proses inquiry itu tadi ya. Oke, itu tadi merupakan prinsip-prinsip dari problem solving. Nah, katanya kemampuan pemecahan masalah ini sangat penting dimiliki oleh siswa. Jadi pemecahan masalah merupakan tujuan umum pembelajaran. Pemecahan masalah meliputi metode, prosedur, dan strategi merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar. Ya, jadi memang pemecahan masalah ini, problem solving ini bukan hanya diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Kalau metode konvensional itu hanya di kelas kan, hanya di kelas. Udah gitu di luar ketemu masalah mereka akan pelahap-pelohok gitu. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau mereka dibiasakan di kelas itu menerapkan problem solving, pemecahan masalah, mereka ketemu dengan masalah, mereka berpikir, kognitif mereka muter-muter sampai pusing, sampai stres gitu. Udah gitu mereka nanya sana sini, akhirnya menemukan jawaban, akhirnya puas diri mereka karena mereka udah susah payah banting tulang menemukan jawaban itu.
Nah udah gitu pas di luar pembelajaran juga mereka akan ketemu lagi dengan masalah. Jadi pada akhirnya mereka akan terbiasa dari masalah ke masalah. Tapi kalau misal di pembelajaran di kelasnya itu mereka nggak ketemu dengan masalah nih. Pas di lapangan mereka ketemu dengan masalah. Nah itu jadinya kaget gitu. Oleh karena itu kalau di kelas itu ada bantuan kan berupa scaffolding dari guru. Tapi kalau udah di luar mereka nggak tahu harus minta bantuan seperti apa. Akhirnya kalau di kelas itu mereka tidak melakukan problem solving, setidaknya ya sedikitnya tidak melakukan pembelajaran problem solving, maka saat di lapangan itu mereka akan kaget gitu. Wow, ada masalah nih. Akhirnya banyak yang melakukan pelarian dari masalah, kabur dari masalah itu, nggak mau menghadapi masalah. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, karena akan bermunculan generasi-generasi yang enggan deket-deket masalah, padahal melalui masalah itu ada suatu jalan keluar gitu, jalan kemudahan, bukan jalan kemudahan sebenarnya, suatu insight baru yang akan memudahkan kehidupan mereka gitu ya. Nah, fungsi pemecahan masalah jadi meningkatkan hasil belajar tentunya ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan pengalaman bekerja secara individu maupun kelompok. Karena di sini dalam pembelajaran nggak mungkin kerja sendiri gitu, karena ya bakal habis waktu. Selain itu dengan bekerja kelompok juga mereka akan dilatih berkomunikasi ya, dilatih berkomunikasi dengan sesama, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya, gagasannya, menyampaikan solusi yang mungkin, menyampaikan cara-cara yang kepikiran olehnya gitu ya. Itu dengan teman sekelompoknya. Karena apa yang dilakukan kelompok itu udah satu gerbong kan. Jadi nggak mungkin di dalam kelompok itu eh, terpecah-pecah gitu ya. Itu akan menjadi buruk gitu. Nah, kemudian meningkatkan proses berpikir. Kenapa? Karena untuk bisa menemukan masalah itu, untuk bisa menemukan solusi maksudnya, itu membutuhkan pertanyaan demi pertanyaan, atau yang kita sebut dengan inquiry. Kalau bahasa Inggrisnya kan inquiry ya. Ini inquiry, kalau ini inquiry. Ini bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesia ya. Nah, jadi melalui proses inquiry ini muncullah pertanyaan-pertanyaan kecil. Pertanyaan-pertanyaan kecil untuk bisa menjawab pertanyaan yang besar ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan yang besar, maka harus menjawab pertanyaan, dipecahlah pertanyaan besar itu jadi pertanyaan-pertanyaan kecil gitu. Akhirnya mereka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil itu, mereka akan mengarahkan diri mereka untuk bisa menjawab pertanyaan besar, yaitu solusi dari permasalahan yang mereka angkat di awal. Nah, kemudian meningkatkan keterampilan nih. Meningkatkan keterampilan. Jadi meningkatkan keterampilan. Keterampilan apa? Ya tentunya keterampilan karena kan banyak praktek ya di dalamnya. Jadi melibatkan psikomotor tentunya. Selain itu keterampilan berkomunikasi juga, bersikap, butuh ketekunan, itu namanya afektifnya. Pembiasaan yang tadi saya bilang ya, pembiasaan dengan memunculkan pembiasaan problem solving di sekolah, di kampus, maka mereka akan menjadi terbiasa saat bertemu dengan masalah-masalah yang ada di lapangan. Decision making ini mengambil sedikit orang yang mampu mengambil keputusan dengan berani. Seringkali muncul keraguan di dalam diri kita akan keputusan yang akan diambil. Kenapa? Takut ya, ada keraguan. Karena apa? Pengambilan keputusan itu melibatkan kehidupan mereka. Akhirnya muncul yang namanya istilah zona nyaman.
Kenapa muncul istilah zona nyaman? Karena ada banyak orang-orang yang nggak berani mengambil keputusan. Karena ya itu akan melibatkan eh, gimana hidup kita, apakah lebih baik ataukah lebih buruk gitu. Nasib hidup kita itu di bergantung kepada keputusan yang diambil. Oleh karena itu, melatih decision making siswa itu sangat penting ya. Misalkan sederhananya aja, saat kita ketemu dengan soal, nah udah gitu ada 4 alternatif jawaban, itu butuh decision making tentunya ya. Kenapa? Saat kita menjawab A, belum tentu jawabannya A itu akan jadi nilainya 0 atau nilainya negatif kalau SBMPTN gitu kan. AK atau menjadi negatif. Atau kalau benar nilainya 4 misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu butuh ya namanya decision making. Kalau misal masih ragu maka dilewat ya kan. Nah, itu adalah decision making. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari yang seringkali ditemui dengan masalah. Interaksi. Interaksi berkaitan dengan kelompok ya. Interaksi juga bukan hanya berkaitan dengan teman sekelompok, tapi interaksi itu juga berkaitan dengan guru dan teman tentunya. Melatih interaksi dengan guru, melatih interaksi dengan teman, memang perlu merefleksi diri juga ya. Ada beberapa sekolah swasta itu, jadi hubungan antara guru dengan siswanya itu seperti teman ya. Jadi kalau beda dengan halnya di sekolah-sekolah umum, hubungan antara guru dengan siswa itu seperti ada gap. Banyak persepsi memang hal yang seperti itu apakah baik atau tidak baik. Tapi memang interaksi antara guru dengan siswa itu perlu kita kendalikan ya. Bisa baik, bisa tidak baik. Jadi perlu dikendalikan. Dikendalikan itu alangkah baiknya kita dekat dengan siswa, tapi seberapa dekat itu yang ada batasan ya. Jadi alangkah baiknya kita seperti berteman gitu dengan siswa, tapi seberapa jauh bentuk pertemanannya itu, maka itu yang ada batasan. Jadi jangan sampai siswa itu ada keraguan, ada rasa takut gitu untuk bertanya kepada guru. Nah, proses interaksi itu yang bisa dilatih di dalam pembelajaran problem solving. Nah, kepuasan intelektual. Tentunya kalau misal masalah punya kita sendiri, masalah sangat kontekstual. Udah gitu dicarilah solusinya dengan pontang-panting gitu. Udah gitu akhirnya ditemukan solusinya. Nah, itu tentunya akan menghasilkan suatu kepuasan intelektual sendiri dan akhirnya menghasilkan pembelajaran yang bermakna gitu ya. Meaningful kalau misal bahasa Inggrisnya, meaningful. Nah, kemudian gimana pemecahan masalah dalam pembelajaran IPA? Memberikan rangsangan belajar untuk berpikir secara nyata, menganalisis, memecahan masalah, kemudian mengambil kesimpulan dari masalah yang ada. Ya, mengambil kesimpulan dari masalah yang ada. Nah, kemudian mengarahkan untuk berpikir secara sistematis. Ya tentunya harus sistematis, sesuai dengan scientific method, bertahap. Nggak boleh dari hipotesis langsung jawaban. Nggak, tapi harus dari hipotesis langsung menguji hipotesis. Nah, itu berpikir secara sistematis. Dari satu langsung kedua, langsung ketiga, langsung keempat, dan seterusnya. Bertahap, tahap demi tahap. Sehingga ilmu yang diperoleh saat mencapai tahap ke-10 itu akhirnya menjadi komprehensif gitu. Lengkap, utuh. Ilmu yang utuh adalah ilmu yang lengkap. Ilmu yang bermakna adalah ilmu yang lengkap tentunya kan. Kita kenal yang namanya mastery learning. Jadi kalau kita mastery learning, paham gitu, benar-benar paham dari awal sampai akhir, maka ilmu itu akan jadi bermakna. Beda dengan hafalan. Kalau misal hafalan tapi tidak paham, maka itu tidak akan jadi bermakna, nggak nyampe ke mid term memory ataupun long term memory gitu. Lanjut.
Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry, ilmiah scientific inquiry untuk menemukan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah. Dan mengkomunikasikan. Tentunya harus mengkomunikasikan apapun mungkin permasalahan yang ditemukan selama pembelajaran ataupun solusi dari pembelajaran tersebut. 4 fase penyelesaian masalah menurut Polya. Bikin rencana pemecahan masalah, bikin rencana penyelesaiannya, buat rencana, udah gitu buat rencana, lakukan, udah gitu melakukan ya. Awalnya bikin rencana, udah gitu melakukan. Kemudian memeriksa kembali hasil penyelesaian, evaluasi, check and recheck. Udah gitu pahami masalahnya. Pahami masalahnya artinya setelah dapat solusinya ya, dapat solusinya nih, dapat solusi, periksa kembali hasil penyelesaian, ini udah dapat solusi udah dapat, udah gitu langsung dipahami. Ini menurut Polya. Tahapan dalam pemecahan masalah. Nah, mulai dari merumuskan masalah, menganalisis masalah dari berbagai sudut, udah gitu rumuskan hipotesis. Berbagai sudut itu maksudnya kajian literatur ya. Mulai dari berpikir secara rasional ya, rasionalisme ya, sama empirisme nantinya, dan kemudian ngambil solusi penyelesaian. Ngambil solusi itu di sini katanya nguji ya, menguji hipotesis. Setelah itu menelaah, membahas data serta pengambilan keputusan dan kesimpulan. Sorry sayang, salah. Pantas kok aneh ngambil solusi ya. Nah, jadi mengumpulkan dan mengelompokkan data untuk pembuktian. Nah, ini yang namanya menguji hipotesis. Ini menguji hipotesis dan kemudian telaah analisis data dan ngambil kesimpulan. Akhirnya ambil solusi dari penyelesaian. Kesimpulan udah dapat nih, tapi belum diambil solusinya. Dah, ini aja pakai. Ketok palu, ambil solusi penyelesaian masalah. Tujuan dari pembelajaran. Dapatlah pengalaman belajar tentunya ya, biar pembelajaran lebih bermakna. Perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian mengkaitkan fakta, konsep dalam dengan kehidupan sehari-hari. Udah gitu dapat perolehan hasil belajar. Ini kayaknya lebih ke sekunder ya, karena biasanya capaian hasil belajar itu belum tentu sesuai dengan pembelajaran problem solving yang dilakukan. Tapi nggak ada masalah ya. Contoh metode pemecahan masalah dalam IPA. Lewat pengamatan di lingkungan, sederhana memang. Tapi di situ kita bisa belajar untuk menganalisis masalah. Jalan-jalan ke mana, ke Telang, ngeliat gedung UTM yang tinggi. Kok bisa ini, ngapain gedung UTM tinggi-tinggi amat, kayak yang di tengah gedung-gedung yang tinggi gitu. Nah itu muncul satu masalah ya, bisa jadi ya. Melakukan praktikum di lab, kemudian menyelesaikan pembahasan soal pada fisika, matematika, pemecahan masalah lewat ngerjain soal. So simple, itu bentuk sederhananya ya. Kelebihan problem solving. Jadi melatih siswa untuk mendesain penemuan, rancang penelitian, melakukan penyelidikan secara mandiri, lakukan penelitian, lakukan upaya untuk menguji hipotesis, memecahkan masalah yang realistis, karena masalahnya pun kontekstual kan, dan mungkin ada hubungannya dengan kehidupan siswa itu sendiri. Pendidikan lebih relevan dengan kehidupan, yes. Mengevaluasi hasil pengamatan,
Jadi hasil pengamatan, hasil eksperimen itu akan perlu dievaluasi dan nantinya perlu dikomunikasikan tentunya. Kemajuan berpikir dalam menyelesaikan masalah, dan ini mengevaluasi itu kan tinggi loh sebenarnya ya, sampai C5. Kemajuan berpikir dalam menyelesaikan masalah. Tentu ya, saat kita menganalisis kita butuh keterampilan berpikir kritis. Saat kita mencari jawaban kita butuh keterampilan berpikir kreatif gitu. Saat kita mencari tahapan-tahapan penyelesaian kita butuh kemampuan berpikir kreatif. Oke. Berpikir dan bertindak kreatif menghayati masalah kehidupan. Selanjutnya dan terakhir, kelemahan dari problem solving memerlukan waktu yang cukup banyak ya. Melibatkan lebih banyak orang, jadi nggak bisa memang hanya sendirian. Kalau misalnya sendirian, ya mungkin masalah-masalah yang ada di rumah atau hanya lewat pengamatan bisa. Diperlukan keterampilan guru dalam menentukan tingkat kesulitan masalah. Jadi memang kita perlu hati-hati juga. Jangan-jangan masalah-masalah yang kontekstual itu terlalu tinggi untuk bisa ditangani oleh siswa melalui pembelajaran problem solving. Oke, referensi dan terima kasih. Oke, gitu aja pemaparan materi dari saya tentang problem solving. Ingat, problem solving itu berkaitan dengan thoughts ya, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Eh, Seperti biasa nanti kalau misal mau didiskusikan, silakan kita diskusi di Telegram. Nanti kalau misal ini untuk apa paparan materi berikutnya bisa ke sini ya. Kalau misal belum keluar berarti ini video sebelumnya. Dan jangan lupa di sini adalah playlist untuk mata kuliah inquiry kita. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dong dan nyalakan loncengnya ya. Biar nanti kalau misalnya ada materi berikutnya nanti akan ada twing 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 kayak gitu, oke? Oke, gitu ya. Mudah-mudahan mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen dan juga tanyakan aja bisa lewat Telegram. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.